Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Kita mau arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja, supaya doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Oh,
senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami ada di hadapan Bapa di sorga. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami. Allah Roh Kudus, buatlah kami mengerti setiap kebenaran yang kami dengar, lalu kami mau berjuang. Di sepanjang umur hidup kami mau hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa seturut dengan firman-Mu. Karena kami rindu kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa di sorga. Urapilah hamba-Mu ya Allah, untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur bahwa selama ini seringkali kita terjebak di dalam rutinitas hidup keberagamaan yang kita jalani selama ini. Pada akhirnya keadaan ini akan membuat kita merasa seolah-olah kita sudah menyatu dengan Tuhan. Kita merasa sudah menjadi orang Kristen yang benar. Hal ini terjadi tentu karena kita merasa sebagai orang Kristen, kita rajin ke gereja hari Minggu, ada ibadah tengah minggu juga kita ikut, atau lebih daripada itu kita terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik itu sebagai worship leader, singer, pemain musik, bahkan pendeta sekalipun. Ini yang membuat kita merasa bahwa kita sudah menyatu dengan Tuhan. Padahal kalau kita harus jujur memeriksa hati kita, coba kita jujur periksa hati kita, pasti masih ada keinginan-keinginan diri yang ingin kita capai. Ada keinginan-keinginan diri yang ingin kita nikmati. Saudaraku, kita harus jujur untuk hal ini. Kalau ternyata yang kita temukan masih ada keinginan diri yang ingin kita capai, masih ada keinginan diri yang ingin kita nikmati, itu artinya kita belum benar-benar menyatu dengan Tuhan. Perhatikan itu, saudaraku. Belum. Kita belum menyatu dengan Tuhan. Sebab orang percaya yang benar-benar sudah menyatu dengan Tuhan, ia akan berjuang untuk mematikan setiap keinginan diri, sehingga di dalam perjalanan hidupnya sudah tidak ada lagi keinginan apapun yang mengisi bejana hati kita, selain hanya satu keinginan, menikmati Tuhan saja lebih daripada apapun. Saudaraku, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau ternyata yang kita temukan masih ada keinginan diri yang ingin kita capai atau yang ingin kita nikmati, hal itu menunjukkan bahwa kita masih hidup di dalam keinginan daging. Keadaan inilah yang harus kita sadari. Jangan sampai kita terus terjebak di dalamnya dan kita tidak pernah menyadari akan hal ini. Kalau kita tidak menyadari akan hal ini, maka kita tidak akan pernah berubah. Jadi kalau kita diingatkan, kita disadarkan dengan kebenaran-kebenaran seperti ini, maka kita harus memiliki tekad, saudaraku. Tekad kita itu satu. Inilah saatnya kita merubah gaya hidup sebagai orang percaya. Sudah tidak lagi mengingini apapun yang ada di dunia ini selain Tuhan saja. Saya katakan sekali lagi, kita sudah tidak boleh mengingini apapun yang ada di dunia ini selain Tuhan saja. Tetapi kalau saya berbicara seperti ini, pasti ada di antara kita yang berkata begini, Pak, enggak usah munafik, kita ini masih hidup di dunia. Mana ada orang yang hidup tanpa keinginan? Saudaraku, ingat,
Kita ini orang percaya, kita ini orang Kristen. Kalau kita tahu arti Kristen itu artinya sama seperti Kristus, maka kita harus menjadikan hal ini sebagai landasan kehidupan kekristenan kita. Artinya kita harus memiliki tekad untuk benar-benar sama seperti Kristus. Saudara dengar baik, kita tidak akan pernah bisa jadi sama seperti Kristus ketika kita tidak memiliki tekad untuk mematikan setiap keinginan diri yang masih menguasai hati dan pikiran kita. Ingat, Yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika hidup di dunia ini, hidup di dalam keadaan yang sama seperti manusia. Itu yang firman Tuhan katakan. Tetapi kalau kita mau belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, maka kita akan menemukan bahwa yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu hanya punya satu keinginan, dan itulah yang dikatakannya. Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara perhatikan itu, tidak ada keinginan yang lain. Dalam keadaannya sebagai manusia, yang mulia Tuhan Yesus Kristus hanya memiliki satu keinginan ini. Artinya apapun yang dilakukan selama hidup di dunia ini, yang mulia Tuhan Yesus Kristus hanya mau hidup menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Saudaraku, bukankah saat itu yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup sama seperti kita saat ini dalam keadaan yang sama dengan manusia? Dan ketika masih hidup di dunia ini, Iblis juga berusaha untuk menjerat Tuhan Yesus dengan tawaran kemegahan dunia ini. Iblis menawarkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas menolak tawaran itu. Di sini kita bisa melihat bahwa prinsip hidup Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Lalu saat ini ketika kita hidup sebagai orang percaya, setiap hari kita juga diperhadapkan dengan tawaran-tawaran dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita juga memiliki prinsip hidup sama seperti Kristus? Atau sebaliknya, ternyata hati kita masih ingin menikmati apa yang dunia tawarkan. Apapun bentuknya itu, saudaraku, apapun bentuknya. Oleh sebab itu kita harus waspada, ya. Jadi kalau kita berkata kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, seringkali kita berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi di dalam praktek hidupnya, kita masih memiliki keinginan untuk menikmati tawaran-tawaran dunia saat ini. Berarti kita berdusta di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Karena hidup adalah Kristus itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini harus sama seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Perhatikan itu. Jadi kalau kehidupan kita belum benar-benar sama seperti Kristus, kekristenan kita salah. Kekristenan kita palsu, saudaraku. Saudara suka atau tidak suka, ini kebenaran. Bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau dikatakan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, mari kita periksa diri kita. Kalau kita belum hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu artinya kita masih duniawi. Ya, sekali lagi, kita masih duniawi. Dan hari ini kita harus jujur. Kalau masih ada keinginan di dalam bejana hati kita, di dalam pikiran dan perasaan kita, hal itu menunjukkan bahwa memang kita masih duniawi. Kita harus mengambil keputusan untuk merubah gaya hidup kita saat ini juga. Siapapun kita, saudaraku, apapun keadaan kita, sekalipun kita sudah melayani Tuhan, kalau hidup kita tidak sama seperti Kristus, kekristenan kita palsu. Perhatikan itu, saudaraku. Saya dengan tegas mengatakan akan hal ini. Dan saya juga berjuang untuk satu hal ini, saudaraku. Saya selalu mendidik diri saya untuk tidak mengingini apapun yang ada di dunia ini. Dan saya mengajak kita semua, ayo,
Kalau kita mencintai hidup yang kekal, mari kita berjuang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai sudah tidak ada waktu lagi bagi kita untuk merubah gaya hidup kita. Ini saatnya kita harus merubah gaya hidup supaya kita memiliki prinsip hidup yang benar. Barulah kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Prinsip hidup seperti ini sama seperti apa yang pemazmur katakan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kita hanya mengingini Tuhan saja, menjadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya kesukaan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, kesenangan hati kita, lebih daripada apapun yang bisa kita nikmati di dunia saat ini. Kalau kita memiliki cara hidup yang demikian, kita baru bisa benar-benar menyatu dengan Tuhan. Ya, kita baru kita baru klik dengan Tuhan. Kurang dari ini kekristenan kita salah. Artinya, percuma kita jadi orang percaya, percuma kita jadi orang Kristen kalau kita tidak benar-benar menyatu dengan Tuhan, kalau kita tidak benar-benar hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menyadarkan kami. Dan saat ini kami harus jujur memeriksa keinginan diri kami. Memeriksa apakah bejana hati kami masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan untuk menikmati dunia ini atau tidak. Roh Kudus Tuhan, tolong kami. Kami bersedia menyerahkan segenap hidup kami untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus terus menuntun kami, membimbing kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Sampai pada akhirnya, waktu-Mu tiba bagi kami ya Tuhan. Hidup kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung kami yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, berjuanglah untuk mematikan setiap keinginan diri apapun itu bentuknya, dan hanya miliki satu prinsip hidup. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.